Kali ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian paranoid. Salah satu gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola pikir yang kronis dan tidak berdasar, yaitu rasa curiga dan tidak percaya yang berlebihan terhadap orang lain. Individu dengan gangguan kepribadian paranoid seringkali terjebak dalam lingkaran kecurigaan yang mendalam. Mereka cenderung menafsirkan setiap tindakan, kata, atau peristiwa sebagai ancaman terhadap diri mereka, bahkan ketika tidak ada bukti yang mendukung kecurigaan tersebut. Dendam yang mendalam dan sulit dilepaskan menjadi ciri khas mereka, seringkali menyimpan amarah terhadap orang yang dianggap telah menyakiti atau mengkhianati di masa lalu. Ketidakpercayaan mendasar terhadap orang lain, termasuk terhadap teman terdekat, pasangan, dan kolega, membuat mereka sulit membangun hubungan yang intim dan saling percaya. Bahkan komentar atau kejadian sehari-hari yang sepele pun dapat diinterpretasikan sebagai serangan pribadi, memicu perasaan marah dan defensif. Dalam hubungan asmara, kecurigaan terhadap pasangan seringkali menjadi sumber konflik dengan tuduhan selingkuh atau ketidaksetiaan yang muncul tanpa alasan yang jelas. Untuk melindungi diri dari potensi bahaya, mereka cenderung sangat tertutup dan enggan berbagi informasi pribadi, bahkan dengan orang-orang terdekat. Permusuhan dan agresivitas menjadi respons umum ketika mereka merasa terancam atau tidak dipercaya. Salah satu ciri paling menonjol adalah kecenderungan mereka menyalahkan orang lain atas segala masalah yang mereka hadapi, jarang mengakui kesalahan sendiri, dan selalu mencari kambing hitam. Penyebab gangguan kepribadian paranoid masih menjadi misteri yang kompleks, namun para ahli telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin berperan. Aspek genetik tampaknya memiliki peran penting, di mana individu dengan riwayat keluarga yang memiliki gangguan serupa cenderung lebih rentan. Studi genetik terus dilakukan untuk mengidentifikasi gen spesifik yang mungkin terkait dengan perkembangan gangguan ini. Selain faktor genetik, pengalaman masa kanak-kanak yang traumatis juga menjadi sorotan. Pengalaman seperti pengabaian emosional, kekerasan fisik atau seksual, atau penolakan yang berkepanjangan dapat meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam, membentuk pola pikir yang penuh kecurigaan dan defensif. Faktor biologis juga dipercaya turut berkontribusi. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kemungkinan ketidakseimbangan neurotransmitter tertentu di otak individu dengan gangguan kepribadian paranoid yang dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasi dan bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungan. Meskipun demikian, hubungan antara faktor biologis dan gangguan kepribadian paranoid masih perlu diteliti lebih lanjut. Perlu diingat bahwa gangguan ini adalah hasil dari interaksi kompleks antar faktor genetik, lingkungan, dan biologis. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan sepenuhnya penyebab gangguan ini. Prevalensi gangguan kepribadian paranoid masih menjadi tantangan untuk diukur secara akurat karena berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam metode diagnosis dan kriteria diagnostik yang digunakan di berbagai negara. Meskipun demikian, studi epidemiologi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa gangguan kepribadian paranoid merupakan gangguan yang relatif jarang terjadi di populasi umum. Perkiraan prevalensi bervariasi secara signifikan antar negara dan budaya, namun secara umum gangguan ini lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Faktor-faktor seperti stigma sosial terkait gangguan mental, kesulitan dalam mengenali gejala gangguan kepribadian paranoid pada tahap awal, serta variasi dalam akses terhadap layanan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi perkiraan prevalensi. Selain itu, gangguan kepribadian paranoid seringkali terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya, seperti depresi dan kecemasan, sehingga dapat menyulitkan dalam mengidentifikasi kasus-kasus murni gangguan kepribadian paranoid. Gangguan ini memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik bagi individu yang mengalaminya maupun lingkungan sosialnya. Dalam hubungan interpersonal, gangguan kepribadian paranoid seringkali menjadi penghalang utama. Kecurigaan yang mendalam dan tidak berdasar membuat individu dengan gangguan ini sulit membangun kepercayaan dengan orang lain.
Mereka cenderung menafsirkan tindakan orang lain sebagai ancaman atau upaya untuk memanipulasi mereka, sehingga membuat orang-orang di sekitar merasa tidak nyaman dan tertekan. Akibatnya, hubungan pribadi dan profesional seringkali terputus atau mengalami ketegangan yang berkepanjangan. Isolasi sosial menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan bagi banyak penderita gangguan kepribadian paranoid. Ketakutan akan pengkhianatan dan manipulasi membuat mereka lebih memilih untuk menyendiri daripada menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain. Mereka mungkin menghindari kegiatan sosial, menolak undangan, atau bahkan mengasingkan diri di rumah. Selain itu, gangguan kepribadian paranoid juga dapat mengganggu kinerja dan menyebabkan konflik di tempat kerja. Kecurigaan terhadap rekan kerja, atasan, atau bawahan dapat menghambat kolaborasi dan produktivitas. Mereka mungkin seringkali merasa dianiaya atau diintimidasi di tempat kerja yang dapat menyebabkan mereka menjadi defensif atau agresif. Gangguan kepribadian paranoid seringkali terjadi bersama dengan gangguan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan. Depresi dapat muncul sebagai akibat dari isolasi sosial, kesulitan dalam membangun hubungan, dan perasaan tidak berharga. Sementara kecemasan yang berlebihan juga sering dialami penderita gangguan kepribadian paranoid, terutama terkait dengan kemungkinan terjadinya ancaman atau bahaya. Kombinasi antara gangguan kepribadian paranoid dan gangguan mental lainnya dapat memperburuk gejala dan membuat penanganan menjadi lebih kompleks. Secara keseluruhan, gangguan kepribadian paranoid dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup individu dan orang-orang di sekitarnya. Penting untuk diingat bahwa gangguan ini adalah kondisi yang dapat diobati, dan dengan bantuan terapi yang tepat, individu dengan gangguan kepribadian paranoid dapat belajar mengelola gejala mereka dan membangun hubungan yang lebih sehat. Penanggulangan gangguan kepribadian paranoid membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Terapi kognitif perilaku menjadi pilar utama dalam penanganan gangguan ini. Melalui CBT, individu dengan gangguan kepribadian paranoid diajarkan untuk mengidentifikasi pola pikir yang irasional dan penuh kecurigaan yang mendasari gejala mereka. Terapis akan membantu mereka menantang pikiran-pikiran negatif tersebut dan mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis. Selain itu, CBT juga membekali individu dengan keterampilan sosial yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif. Psikofarmakologi juga memiliki peran penting dalam pengelolaan gangguan kepribadian paranoid. Obat-obatan seperti antipsikotik dan antidepresan dapat membantu meredakan gejala kecemasan, agitasi, dan pikiran paranoid yang intens. Namun penting untuk diingat bahwa obat-obatan hanya sebagai pelengkap terapi dan tidak dapat menyembuhkan gangguan kepribadian paranoid secara mandiri. Terapi kelompok juga memberikan manfaat yang signifikan bagi penderita gangguan kepribadian paranoid. Dalam lingkungan kelompok yang suportif, individu dapat berbagi pengalaman, belajar dari orang lain yang memiliki masalah serupa, dan mengembangkan keterampilan sosial dalam konteks yang aman. Melalui interaksi dengan anggota kelompok lainnya, mereka dapat memperoleh perspektif yang berbeda dan membangun rasa percaya diri yang lebih tinggi. Menjadi orang terdekat dari seseorang dengan gangguan kepribadian paranoid membutuhkan kesabaran dan pemahaman yang mendalam. Penting untuk menyadari bahwa gangguan kepribadian paranoid adalah kondisi kompleks yang terbentuk dari waktu ke waktu akibat berbagai faktor dan perubahan tidak dapat terjadi dalam sekejap. Hindari konfrontasi langsung ketika menghadapi kecurigaan atau tuduhan yang tidak berdasar. Konfrontasi hanya akan memperkuat perasaan tidak aman dan memicu reaksi defensif yang lebih kuat. Sebaliknya, cobalah untuk mendengarkan dengan empati dan mengakui perasaan mereka meskipun Anda mungkin tidak setuju dengan perspektif mereka. Dorong individu dengan gangguan kepribadian paranoid untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Jelaskan bahwa terapi dapat memberikan alat dan strategi yang efektif untuk mengelola gangguan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun penting untuk menghindari memaksa mereka untuk mencari bantuan karena hal ini dapat memperkuat kecurigaan mereka.
Jaga komunikasi yang terbuka dan jujur, namun hindari perdebatan yang tidak produktif. Sebagai orang terdekat, Anda juga perlu memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Membantu seseorang dengan gangguan kepribadian paranoid dapat menjadi sangat melelahkan secara emosional. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda nikmati, beristirahat yang cukup, dan jangan ragu mencari dukungan dari orang lain. Bergabung dengan kelompok pendukung atau berbicara dengan teman atau keluarga dapat memberikan perspektif baru dan membantu Anda mengatasi stres. Ingat bahwa Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini dan mencari bantuan juga penting bagi Anda. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.